sabilillah hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan putri yang mulia Allah SWT, khususnya imam kita yang telah mengantarkan kita sholat subuh yang begitu syahdu dan indah. Mudah-mudahan para ulama kita dijaga dan dirahmati oleh Allah SWT. Para tokoh masyarakat, ada Pak Azwar Abu Bakar, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda yang dimuliakan Allah SWT, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat rahimahullah. Allah menjadikan kita ini dari dua unsur. Yang pertama dari unsur sufli, yaitu yang terbuat dari bahan-bahan bumi. Bapak kita makan, ibu kita makan, saripati makanan itu tersimpan dalam tubuhnya, maka kemudian bapak ibu kita menikah, yakhruju min bainis surbi wat taraqib, terpancar dari bibir bapak kita, bibir ibu kita, jumpa. Perjumpaan itu menjadi alaqah, menjadi sesuatu yang lengket seperti lintah. Orang barat menyebutnya zigot. Itulah yang lengket di rahim ibu, fi qarabin makin, dinding rahim yang kokoh. Sayangnya terjemahan Indonesia alaqah diartikan sebagai darah. Tidak betul. Darah itu dam, tak salah. Kalau alaqah itu diartikan darah, berarti manusia berasal dari darah. Darah itu najis. Berarti manusia najis. Sedangkan manusia tidak najis. Laqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan manusia, yaitu anak cucu Adam. Kita dari mani, min mani yumna, dari mani dari bapak kita. Terus dari ibu kita, tarohim. Perjumpaan bibit itu disebut alaqah, sesuatu yang lengket mirip lintah. Dan ternyata sekarang dengan teknologi yang canggih, di gambar itu ibu yang hamil memang seperti lintah gitu. Nah, itu belum ada rohnya, itulah yang dari unsur sufli itu dari tanah itu. Sampai 4 bulan ditiup roh, wa nafakha fihi min ruhihi, ditiupkan roh. Setelah ditiup roh hidup. Begitu hidup, wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida. Kamu bisa mendengar, bisa melihat dan bisa merasakan apa yang dirasakan ibumu. Jadi bayi dalam perut sudah bisa melihat, sudah bisa mendengar dan bisa merasakan. Ini Quran yang bilang bahwa sahabat yang lalu, dan manusia baru tahu sekarang 20-an tahun ini bahwa bayi dalam perut bisa mendengar dan melihat. 6 bulan yang lalu kurang lebih saya dikirimi video dari Amerika kawan saya. Ada ibu hamil dimasukkan kamera, anak bayinya kembar 2, bertumbuh di perut. Anaknya bertumbuh. Itu udah bisa ditiru, udah bertumbuh dalam barang. Bagaimana di luar nanti bertumbuh juga itu? Itu dari unsur badan. Yang rohnya itu dari unsur langit. Uluwi namanya, dari unsur langit. Ruh itu dikumpul di alam arwah. Yang pertama kali diciptakan ruh Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi yang terakhir diturunkan. Ruh kita ini semua terkumpul di alam arwah. Kalau di sana kenal mengenal, di sini kenal mengenal. Kalau di sana musuh-musuhan, di sini musuh-musuhan. Makanya kita kadang-kadang nih baru kenal jumpa orang, kok terus terasa akrab. Ngobrol-ngobrol terasa sudah kenal bertonton. Di sana memang sudah kenal dulu. Ada begitu juga berbenci aja. Dia hidup kita juga marah. Nggak ada salah kita dulu depan kita dia udah marah-marah. Ini udah kok marah-marah. Kita di sana nggak marah-marah memang. Jadi arwah-arwah itu ditanya oleh Allah, "Ana sebagai Rabb itu, kau saksikan bahwa aku adalah Tuhan yang mencipta dan mengaturnya?"
Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta, Rabbukum yang mengatur kamu. Kita waktu itu semua jawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami saksikan Engkau lah yang mencipta dan mengatur kami. Pokoknya kami sampai di dunia nanti ikut aturanmu semua. Ternyata tidak. Begitu sampai di dunia, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali manusia yang bersyukur kepada Allah SWT. 7,8 miliar penduduk dunia yang mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu hanya 1,9 miliar. Sedikit. 7,8 cuma 1,9 miliar yang beriman kepada Allah dan Rasul. Belok semua. Kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa mengucap la ilaha illallah dia masuk. Cuma 1,9 miliar. Padahal waktu di alam arwah semuanya ngaku. Qalu bala syahidna, benar Allah. Engkau lah Rabb kami yang mencipta dan mengatur kami. Sampai di dunia enggak diatur. Kata Allah, jangan makan babi, dia makan babi. Jangan berzina, dia berzina. Jangan makan riba, dia makan riba. Kerjakan sholat, dia nggak sholat. Jujur, jadi orang harus jujur, dia menipu. Bebas memang boleh. Boleh, kata Allah, mau kafir silakan, mau beriman silakan. Tapi tanggung resiko nanti di hari kiamat. Mau kafir tidak dipaksa. La ikraha fid din, tidak ada dipaksa-paksa masuk Islam. Mau kafir silakan, tapi tanggung jawab di akhirat. Mau jadi orang bertakwa silakan. Nanti nikmat di akhirat. Ketika terjadi hari kiamat, wa kuntum azwajan thalathah, kamu dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama orang-orang yang akrab dengan Allah. Wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang yang mula-mula masuk Islam adalah orang-orang yang mula-mula masuk surga, yaitu golongan muhajirin dan ansar. Muhajirin ansar disebut itu. Muhajirin ansar disebut namanya. Ini dalil yang mematahkan paham Syiah. Orang Syiah bilang yang masuk surga yang mengikuti Ahlul Bait saja. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Fatimah, terus ke bawah anak cucu cicitnya. Semua sahabat masuk neraka jahanam semuanya. Masuk Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali tidak. Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman masuk semua kecuali 4 orang yang tidak masuk, yaitu Miqdad, Salman Al-Farsi. Nah, ini nggak masuk katanya. Ammar bin Yasir ini nggak masuk neraka. Yang lain masuk neraka semua. Kenapa? Karena mengkhianati Sayyidina Ali. Siapa yang mengikuti sahabat Nabi masuk neraka semua, kecuali yang mengikuti Sayyidina Ali keluarga Nabi. Padahal Quran bilang minal muhajirin awal ansar, muhajirin ansar masuk surga duluan. Di situ kalahnya dia karena ada yang Quran bilang muhajirin wal ansar. Terus ini sudah tak tobat. Terus siapa lagi? Yang ketiga, walladzina tabauhum bi ihsan. Orang yang mengikuti muhajirin ansar. Jadi bukan mengikuti Sayyidina Ali aja. Sayyidina Ali itu muhajirin. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Betul? Betul nggak? Yang mengikuti muhajirin ansar terselamat 3. Maka kita inilah disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti sahabat Rasulullah SAW dengan muhajirin wal ansar dan muhajirin dan ansar. Nah, ini dijanjikan kepada mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawah. Wa'adna lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Pada mereka dijanjikan Allah surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya ada 4 sungai. Sungai air, sungai madu, sungai susu, sungai arak. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam surga itu abada selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, ini adalah kemenangan yang besar. Ulaikal muqarrabun fi jannah, ulaikal muqarrabun, di dalam surah Al-Qiyamah dikatakan mereka adalah orang-orang yang akrab dengan Tuhan mereka. Mereka masuk surga tanpa diperiksa-periksa. Yang kedua, ashabul yamin, mereka dapat catatan amal paling kanan.
Yang ketiga, ashabus shimal, orang yang dapat catatan amal tangan kiri. Ini kamu orang beriman ini. Yang tiga ini orang beriman, akrab dengan Tuhan. Itu orang-orang yang masuk surga tanpa diperiksa-periksa. Rombongan Rasulullah itu nggak diperiksa-periksa. Itu rombongan pertama kata Nabi 70.000. Nabi pegang kunci surga. Nabi buka pintu surga, 70.000 umatnya bersama Nabi masuk surga, nggak diperiksa-periksa. Kita masuk nggak kira-kira itu? Rombongan pertama itu masuk. Sahabat Nabi aja 124.000. Mana masuk kita? Nggak ada masuk, jangan harap lah. Sahabat Nabi ini 17 kali perang 124.000. Rombongan pertama nggak masuk orang itu sebagian. Rombongan kedua 70.000 lagi, rombongan ketiga 70.000 lagi. Nah, yang kedua yang dapat catatan amal tangan kanan diperiksa enteng. Amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa yang dapat catatan amal tangan kanan masuk surga dengan pemeriksaan yang ringan. Kalau dia ahli wudu, ahli sholat, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, tubuhnya bercahaya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Matanya bercahaya, sehingga mereka tahu ini yang percaya ini. Siapa ini? Saya umat Nabi. Mau kemana? Mau ke surga. Kami bisa bercahaya. Kami dulu kumpul dalam sholat dan wudu. Masuk surga lewat pintu pertama namanya babu sholat, pintu sholat. Ada yang mulutnya harum, seperti kesturi harum berkilo-kilometer. Kalau dia kasih salam sama mereka, assalamualaikum, malaikat cium bau harum. Maka ditanya, kamu siapa ini mulutnya kok harum sekali? Kami dulu orang yang unggul dalam puasa. Nakhudhu fami sahib atyabu indallahi min ihbisi. Lebih sesungguhnya dengan Nabi, bau mulut orang puasa di dunia, di akhirat lebih harum dari minyak kasturi di sisi Allah. Dia masuk lewat pintu babu rayyan, pintu untuk orang-orang yang unggul puasanya. Ada orang yang berdarah-darah, masih mengalir dari sejarah, masih mengalir darahnya seharum kasturi. Tanya, kamu kenapa ini darah-darah? Ada tangannya putus, ada hidungnya putus. Oh, kami dulu berjuang bela agama. Kemana? Mau masuk surga? Ada pintu ketiga, babul jihad. Ada yang ahli Quran, masya Allah. Kemana-mana dia zikir, baca Quran, zikir, baca Quran. Maka kemana dia jalan, depannya ada senter. Malaikat heran juga, kenapa di depannya ada cahaya dan senter menerangi dia jalan kemana-mana, ada senter. Maka ditanya, kamu siapa? Kami ahli zikir, ahli Quran. Masuk sana, ahli zikir, ahli khusus. Jadi 8 pintu surga itu untuk orang-orang yang diperiksa dengan enteng. Baru yang ketiga, ashabus shimal, orang-orang yang dapat catatan amal tangan kiri. Ini ditimbang pahalanya sedikit, kalah dosanya lebih banyak. Walaupun beriman masuk neraka juga, pasti masuk neraka, tapi tidak kekal. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apabila ditimbang amalnya lebih banyak dosanya dari pahalanya, walaupun beriman. Kalau nggak beriman nggak ditimbang amal. Untuk apa ditimbang orang kafir? Kafir langsung masuk neraka aja. Ini orang beriman ditimbang banyak dosanya, pahalanya sedikit, masuk neraka. Nanti dikeluarkan setelah dosanya lunas. Orang yang terakhir keluar dari neraka itu pahalanya cuma sebesar biji sawi. Hadis Bukhari, wa yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana minal khairi fi qalbihi mithqala dzarrah. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang beriman yang mengucap la ilaha illallah padahal kebaikan di hatinya hanya sebesar biji sawi. Dia jelas nggak pernah sholat orang. Masuk Islam nggak pernah sholat sampai mati. Kalau pernah sholat nggak bisa dihitung pahalanya besarnya. Rakaat al-Fajr khairul laka minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sebelum subuh lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. Nah, kalau selesai biji sawi apa itu? Saya mikir-mikir juga apa pahala orang sebesar biji sawi. Kecil sekali pahalanya. Nah, dapat saya hadisnya, hadis Muslim. Mungkin betul, mungkin salah, wallahualam. Karena bila takhiranna minal
minal ma'rufi syai'an walau antar akhaka biwajhin talqin. Jangan kau anggap remeh, anggap enteng dengan kebaikan orang Islam walau hanya sekedar memberikan sebuah senyuman kepada kawan. Senyum itu paling kecil. Apakah dia sebesar punya sapi? Berarti orang ini masuk Islam sekali bersenyum seumur hidupnya. Sama bininya juga pernah senyum ya. Mungkin waktu ijab kabul aja dia senyum sekali. Tapi karena mengucap la ilaha illallah itu dia masuk surga kelak satu kali. Tapi nggak tahan kita asal usul. Kalau kita dapat catatan amal tahdir nggak tahan. Masuk neraka sehari aja ampun kita. Di neraka satu hari itu 50.000 tahun di dunia. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Quran bilang itu satu hari di neraka. Nur hadis 50.000 tahun di dunia itu sehari di neraka. Kalau di surga sehari di surga 1000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu alf sana. Sehari di surga 1000 tahun. Sehari di neraka 50.000 tahun. Wala yamutu fiha wala yahya. Hidup enggak mati pun enggak. Waduh, setengah mati. Ada pula orang mau masuk neraka artis goblok itu. Di neraka itu wala yamutu fiha wala yahya. Hidup enggak mati pun enggak, setengah mati. Sehari 50.000 tahun mau masuk neraka goblok itu. Dia bisa murtad dari Islam itu, enggak enteng dengan neraka itu murtad dari Islam. Jangan main-main dengan neraka. Dulu ada anak-anak yang bilang, aku sengaja buat dosa sebanyak-banyaknya, berzina, membunuh, mabuk, makan riba, pokoknya durhaka, semua dosa buat. Biar apa? Biar nanti hari kiamat mereka lihat aku benci sekali, tendang aku sekuat-kuatnya, kelewatan neraka masuk surga. Dibikinnya neraka selebar lapangan voli. Ini bisa murtad ini orang karena melecehkan akhirat, sedangkan percaya kepada akhirat itu rukun iman yang jadi. Nggak percaya akhirat pun ada orang sekarang. Akhirat itu ramalan saja. Gelarnya hajah lagi. Aduh. Itu mati nggak boleh disolatkan orang. Dia sudah murtad dari Islam. Kecuali dia tobat, dibilangin bukan orang dia tobat, baru boleh disolatkan jenazah. Aku pun tandai betul nanti. Sempat nanti di masjid Alhamdulillah kita sholat gaib. Nggak usah. Jangan disolatkan ini orang. Tidak percaya akhirat, betul? Tegas-tegas saja agama ini. Agama ini tidak main-main ini agama ini. Agama ini sungguh-sungguh. Betul-betul agama ini. Tidak bermain-main. Ada satu lagi, tapi bukan kelompok kita, tidak pakai hukum. Karena ini kan pakai hukum. Wa kuntum azwajan, telah kamu orang Islam dibagi 3. Yang akrab dengan Allah, yang mendapat catatan tangan kanan, yang dapat catatan amal yang kafir dari punggung. Amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Siapa yang dapat catatan amal dari punggungnya, itu langsung aja waya selasa'ira, dikirim masuk neraka langsung. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu di dunia mereka senang-senang aja malam ininya. Gak peduli dengan agama. Ke Bali 10 kali, Singapura 30 kali, Prancis 10 kali, Mekah diloncati. Sini Prancis diloncati. Pulang dari Prancis besok pergi lagi Prancis. Ngapain? Cuman mandi-mandi di pantai, buka aurat macam buaya. Linting, Mekah diloncati. Senang-senanglah kau di dunia dengan anak istrimu kepada Allah. Tunggu di akhirat. Terus jangan kita beda-beda. Walaupun kafir belum tentu masuk neraka. Pasti. Bagaimana kau? Pasti. Siapa yang bilang pasti? Allah. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Udah pasti. Takutlah kamu dengan neraka yang bahan makannya adalah manusia dan batu, dan dijanjikan neraka itu untuk orang-orang kafir. Ada orang kafir di Indonesia ini dibela sama orang kiai lagi yang bela. Walaupun kafir, aku cabut kumis berhenti. Ya usah kau tipu umat, betul? Apakah kita benci dengan
Jahal itu namanya Umar bin Hisham, Umar bin Khattab. Dua ini pentolan kafir Quraisy yang paling kejam, ini dua ini pendekar jagoan dan pedang. Umar bin Khattab itu juara bulan 8 tahun berturut-turut di pasar bekas, nggak pernah kalah itu. Nabi nggak benci, Nabi doa, ya Allah berilah petunjuk salah satu dari dua Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab. Diterima Allah Umar bin Khattab masuk Islam. Nggak benci Nabi dengan orang kafir, tapi dengan perbuatan kafir benci. Benci kita. Ada orang ke laut, jamu-jamu laut, manggil-manggil jin laut, masa kita ikut pula di situ? Baca doa pulang bismillahirrahmanirrahim. Ya kita gak suka dengan perbuatan kafir kufur, bukan orangnya. Paham? Ada orang mabuk-mabuk, kesurupan, makan kaca, makan bunga, terus kita senang nonton pula, kita ikut. Kita gak suka dengan begitu. Kenapa dilarang oleh Allah SWT? Quran dilarang. Jadi kita bukan benci orangnya, yang benci perbuatan. Toh bukan yang menebar kebencian. Memang saya menebar kebencian. Terhadap apa? Terhadap 3 hal yang disuruh di Quran. Diambil nanti jadi doa. Dalam hadis di Majah. Tapi dari Quran ini, Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, tanamkanlah kecintaan di hati kami terhadap iman. Wa zayyinhu fi qulubina, dan perhiaskan hati kami itu dengan iman. Jadi hati kita ini diperhiasi dengan iman. Iman itu 70 cabang. Berapa? 60 sampai 70 cabang. Cabang yang paling afdal la ilaha, qaulu la ilaha illallah, kata-kata la ilaha illallah. Wa a'afuha, yang paling lemah cabang iman itu imatatul adha 'anil thariq, membuang penghalang dari jalan. Jadi ada 70 itu. Al-haya'u minal iman, malu itu perhiasan iman. Baca Quran suka itu iman, jaga sholat itu iman. Yang paling kecil, buang penghalang dari jalan. Dulu sahabat Nabi, kalau udah jalan, nggak lama kemudian kafir jalan itu, orang-orang kafir bicara, ini umat Nabi Muhammad bapak lewat. Loh kok jalan bersih? Kayu-kayu disingkirkan, duri-duri disingkirkan, sehingga orang yang ikut jalan belakangan sudah aman. Itu kerja umat Nabi. Ada paku, pikirkan, begitu. Sekarang terbalik nih orang Islam. Iman paling lemah, membuang penghalang dari jalan. Apa yang terjadi di tengah-tengah orang Islam Indonesia? Justru kalau ada masjid, ada 2 penghalang. Namanya polisi tidur. Saya itu kalau tidur naik mobil, supir saya bawa, tujuh. Saya bilang, kalau lewat masjid jangan. Kok tahu Pak Ustaz? Itu tadi tujuh itu. Kita disuruh membuang penghalang dari jalan, kita malah bikin 2 penghalang besar. Kalau ada orang istrinya mau melahirkan, dikebutnya di rumah sakit yang modal lahir di masjid. Aku lahir. Apa kerja orang Islam? Wah, kalau nggak dipasang itu Pak, orang ngebut-ngebut depan masjid Pak, berbahaya. Karena yang datang cuma 2-3 orang. Coba sekali aja yang datang 10.000 orang. Yang lewat pun ikut sholat, tutup jalan. Paham? Jangan ada polisi-polisi tidur depan masjid, bongkar. Itu cabang iman yang paling lemah. Kalau itu kita buat, jangan-jangan kita bukan orang beriman di sisi Allah. Tadi minta doa, zayyinhu fi qulubina, perhiaskan hati kami ini dengan wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. 3 ya. Dan tanamkan kebencian di hati kami terhadap kufra, bentuk-bentuk kekufuran. Ngasih sajen sama laut, apalagi pokoknya kufur-kufuran. Manggil-manggil jin. Kami dulu dari Aceh Timur. Aceh Timur sekarang anak Tamiya, ya laut Seruai, terus masuk Bangkalan Belanda, Lokampai itu sampai ke Kodapi sana. Tiap tahun kami dulu menjaga laut, bikin makanan 1 sampan. Lengkap situ ada ayam itu dipanggang, lengkap dan cucuk sampai cakarnya ada yang boleh dibuang tuh. Pasang pupuk kuning pakai
lalai, pakai telur, sayur-sayur, satu sampan adukkan ke laut. Itu apa ini? Itu ngasih makan laut supaya laut memberi rezeki setahun. Kata laut, kurang ajar kau, aku segini besar aku kasih cuma sesampan, manalah kenyang aku. Kau minta pula rezeki setahun. Kita nggak boleh hadir, kita boleh gitu. Orang Islam kita larang semua, nggak boleh itu. Tapi kalau ada bukan orang Islam itu, aku dihukum. Tapi orang Islam nggak boleh, kita harus dakwah. Tahun 50 ke bawah masih banyak. Tapi dengan dakwah, ada dari Al-Wasliyah, dari Pusat, Persatuan Seluruh Ulama Seluruh Aceh, dari Al-Ittihadiyah, dari Muhammadiyah, NU belum ada. Tahun 50 belum ada NU di Sumatera Utara. Belum ada. Orang yang mendirikan bapak saya kalau di Medan tahun 55 baru berdiri di Medan ini. Sebelum itu belum ada. Makanya kalau merdeka kata dulu ada satu tokoh bilang Indonesia ini cuma dua aja yang perlu disokong, NU dan Muhammadiyah. Ini yang membangun negara yang lain enggak. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada Muhammadiyah, NU dulu yang ada Pusat, betul? Datuk beliau, Datuk Aswar, salah satu pendiri Pusat. Nah, jadi semua daerah punya. Sumatera Barat ada Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Medan ada dua, Al-Wasliyah dengan Ittihadiyah. Tapi Muhammadiyah cepat datang. Kata Buya Hamkai, tinggal di Medan tahun 1937. Beliau mendakwakan Muhammadiyah. Beliau mendirikan satu koran namanya Pewarta Daily. Diangkat. Jangan Jepang, beliau pergi di Jakarta. Tahun 33 Buya Hamkai sudah di Medan. Tahun 23 beliau masih di Padang Panjang, sekolah di Kalawani. Di sekolahnya Wali Hashmi. Jadi hilang. Saya pernah meneliti itu, diperintahkan musuh Universitas Sumatera Utara meneliti Jambu Laut itu syair-syair itu. Dia memang muslim. Susah payah saya menuju orang itu. Saya dari haji, mau bikin muslim lagi, bantingnya beda. Bukan Pak, saya cuma mau catat aja. Tanggung jawab kau ya kalau hidup lagi. Wah, berani saya tanggung jawab. Saya cuma diperintah pemerintah catat, diketik, bikin bukunya taruh di khusus kataan. Oh memang pernah ada, karena bilang ada. Dan memang syairnya memanggil jin. Ahoy, jembalan laut, jembalan angin, jembalan awan, jembalan tanah, jembalan rumput, jembalan pohon, segala macam jembalan. Anaklah cucu minta rezeki. Ahoy, minta rezeki kok sama jembalan. Jembalan itu jin, bahasa Indonesia jin. Kita nggak boleh suka, harus benci, paham? Bukan sama orangnya, tapi sama kalau orangnya tobat masuk Islam dengan baik, kita sayang, paham? Wal fusuq, dan kita benci kepada perbuatan fasik, perbuatan fusuq, perbuatan yang keluar dari aturan agama. Disuruh minum yang baik-baik, dia minum tuan, kita nggak suka. Suruh makan yang halal-halal, dia makan karya ini. Zaman saya muda Pak, saya rekaman di studio itu bisa Jumat, Sabtu, Ahad 3 hari. Pulang dari sekolah, masih bagian sekolah, masuk studio. Keluarnya itu jam 2 malam Senin, karena besok mau sekolah, ditangkap polisi. Pernah saya di jalan, pakaian seragam sekolah jam 2 malam, ditangkap polisi lah. Polisi lagi kenapa pakaian sekolah? Untung sama bapak saya. Kalau sendiri udah masuk, ditahan saya itu. Macam mana anak pakaian sekolah SMA jam 2 malam kelayakan? Tangkap, saya bilang saya ini sama bapak saya. Bapak kok bawa anak pakai sekolahku? Udah, anak saya ini rekaman dari hari Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari. Bayangkan 3 hari nggak keluar dari studio rekaman. Saya cuma berhenti sholat sama makan, mandi nggak juga sih. Kawan-kawan saya itu jam 12 malam ada yang beli daging makan, minum tuak, pada Islam. Saya bilang kok minum tuak biar hangat badan. Ini daging apa? Daging anjing bakar. Orang Islam makan anjing bakar. Zaman saya itu kita nggak boleh, nggak suka. Walaupun satu grup band, saya bilang saya nggak mau. Lain kali kalau ini saya nggak mau ikut lagi grup band. Walaupun waktu itu
ibu saya masih menyanyi, saya sholat. Makan yang halal, nggak suka dengan begitu. Jangan ikut pula kita sekali-sekali, kunjung juga sekali-sekali dan anak badan. Harus benci kita. Kalau nggak ya kita partisipasi. Oh ya, anak daging anjing, enak nggak daging anjingnya? Jadi makan anjing pula kita. Sekarang tadi nyanyi-nyanyikan, makan sayur campur daging anjing. Nah, berapa lama nanti orang Islam itu harus dalamkan benci. Siap, bagi siap dan benci pada maksiat. Hampir sekarang ini, hampir semua kantor kalau ada acara bikin maksiat. Ulang tahun kantor, bikin penyanyi, pakai organ tunggal. Nyanyinya jogetnya lebih hot dari ulang bulu di sidang bensin. Dan satu kantor ikut dari direkturnya sampai office boy bukan sapu kantor ikut kanan kiri. Jangan-jangan presiden ikut juga kanan kiri. Kalau dia joget sama bininya masih adalah maaf ya enggak, joget sama bini boleh, tapi di kamar tidur. Ini dia joget di kantor sama bini orang. Terus kita ikut pula, nggak berani ikut joget, kata dia bos, cuma kita nonton kaki main. Maka ilainal kufra wal fusuqa wal ismi, benci kita dengan itu. Pergi, nanti kalau nggak kebini, diaduk sama. Pergi, tinggalkan itu. Wa ja'alna minar rasyidin, dan jadikan kami orang yang lurus. Supaya lurus, sering-sering kasih makan roh kita. Sholat, zikir, baca Quran, sedekah, silaturahim, pergi umroh, naik haji. Kasih makan roh ini supaya roh ini sehat. Badan kita ini kalau nggak makan 3 hari kita lemas. Betul? Nggak makan 2 minggu mati. Roh kita kalau nggak makan 3 hari lemas. Orang Islam pasti makan Pak, paling nggak sholat Jumat. Ya sholat Jumat itu sudah barokah lima rakaat Jumat baru masuk. Sambil buang rokok. Kontennya nggak usah. Barokah lima rakaat baru dia masuk. Apa dia dapat? Nggak dapat. Nggak ada dengan kurma. Hotel kurma dia tidur di tiang. Gimana rohaninya mau makan? 14 hari rohani kan dikasih makan mati lah. Kalau rohani mati nggak mempan agama, nggak mempan. Orang yang sholatnya urus saja dan anak ini kau nggak usah urus. Pak jangan mencuri Pak, ini kan mencuri namanya. Dia kau aja pegawai aku atasan dia mau pecat kau nanti pindahkan kau ke pulau Semeru sana nanti. Agama nggak mempan, nggak masuk agama, jahat dia, karena hatinya sudah mati. Kalau hati sudah mati semua. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim insyaAllah wa lahum adzabun. Ada penghalang memban kupingnya dinasihati balik. Mata nggak ada. Orang mati mabuk 10 orang, narkoba 10 orang. Pulang ke rumah masing-masing, satu lagi overdosis. Ditelepon kawan kita koin gitu ya. Yang mana ternyata di malam sama kita. Oh siapa? Masuk mati. Overdosis dia game dia. Datangin seminar lagi nih. Waduh mati kau kasihan. Janda lah anakmu. Istrimu janda ya udah. Pulang besoknya narkoba lagi seminar itu. Wah dia dapat pelajaran bahwa ini bisa mati overdosis ya. Sedikit pun nggak ada matanya yang beri manfaat karena hati sudah mati. Ciri-ciri hati mati tak mau lagi nangis. Maka orang Islam ini bisa dicek hatiku masih hidup nggak? Oh, kata Nabi masih bisa nangis nggak? Jumudul ain min qaswatil qalbi. Kata
Tetapi mata itu tidak mau lagi nangis karena hati sudah keras. Kalau hati keras kata Quran lebih keras daripada batu. Asyadul qaswah, lebih keras daripada batu. Batu masih bisa meneteskan air. Batu masih bisa meneteskan air. Tapi mata yang hatinya keras, tapi bisa meneteskan. Saya pernah duduk di satu bangunan, atasnya itu di beton. Wow, gini. Tiba-tiba tes, netes air. Kok netes bocor? Iya, bocor. Beton masih bisa bocor air. Tapi kalau hati yang keras, lebih keras dari beton, nggak bocor air. Istrinya mati nggak nangis. Ditengok istri, mati. Dia pulang ke dia, istri bapak tadi terpleset ke kamar mandi, mati. Bener mati, bener. Meninggalnya dulu mati, masuk kamar, akhirnya mati juga. Ada sedikit. Malah anjingnya mati dia nangis. Anjing pemburu yang dia sayang itu kan, dia lebih sayang anjing. Anjing kasih makan paha ayam, anak kasih makan ikan asin. Nah, anjing dimandikannya, anaknya nggak mau, dia nggak pernah dimandikan anaknya. Anjing dimandikannya, anaknya nggak pernah dibawanya jalan-jalan, naik Honda duduk depan. Anjing duduk depan, kepalanya nggak ada begitu. Anjing sayangnya mati. Anjing mati nangis dia. Anjing mati. Ininya mati nggak nangis dia. Bapaknya mati dia nggak nangis, ibunya mati dia nggak nangis. Anjingnya mati dia nangis. Hati ini mata nggak mau nangis kalau hati sudah sampai. Wa qaswatul qalbi min kasratil dzunub. Kenapa hati jadi keras? Karena terlalu banyak dosa. Makin banyak dosa makin keras hati batu. Makin banyak dosa makin keras. Makin banyak dosa makin keras. Lebih keras dari batu. Bekas waktu dzunubi min isyanil maut. Orang banyak dosa karena lupa mati. Pikirnya dia mau hidup lama 1000 tahun. Lah, saya pernah lihat nenek-nenek umur 70 tahun masih nyanyi rock. 70 tahun namanya. Astagfirullahaladzim. Jadi yang mati orang. Terlalu banyak dosa, hati keras. Hati keras nggak boleh. Maka khuruful dzunub min nisyanil maut. Orang beranak berbuat dosa karena lupa mati. Wa nisyatul maut min tulil amal. Kenapa orang lupa mati? Karena nanti terlalu panjang anak-anak. Saya udah jadi ini, bentar lagi jadi ini. Jadi itu, bentar lagi jadi ini. Jadi ini, bentar lagi jadi itu. Begitu. Ada orang tanding jadi pejabat kalah. 5 tahun kalah, 5 tahun lagi kalah. Begitu menang, langsung nangis. Sudah 10 tahun kita puasa. Mati, Allahumma barik lana semua. Semua Allahumma barik lana semua. Semua dipakai. Dari proyek kecil sampai proyek besar. Panjang anak-anak. Tulul amal min hubbid dunia. Orang panjang anak-anak karena cinta dengan dunia. Dipikirnya dunia ini enak. Gak enak dunia ini. Apa enak? Dunia ini enaknya kalau makanan cuma sedikit kali. Dari mulut sampai leher. Enak. Enaknya apa? Ribut. Sampai sini tak enak lagi tuh. Begitu sampai sini keluar galak. Kampung di piring. Ada orang yang berjijik semua. Nilai dunia cuma sedikit. Lewat sedikit orang jijik. Makanlah sate. Sate paling enak. Kerja paling enak di Aceh. Sate matang. Makanlah setengah kilo. Lewat di sini keluar lagi. Kasih orang. Jangan jijik. Itu baru lewat dari sini. Baru lewat dari sini. Besok pagi lewat dari sini tampung gak kasih kalau gak dibanting orang kita. Nilai dunia itu busuk. Tapi manusia demi dunia yang mau menggadekan segala-galanya. Yang hak jadi batin, yang batin jadi hak. Ulama bisa membencinya, batin bisa dipelihara. Saking kepinginnya dia dapat kedudukan dunia. Ulama gak bisa disuapi.
terlalu lurus, nggak bisa kasih duit, nggak mau kasih jabatan, nggak mau kasih korban. Ini kami ini ulama. Bujukannya begitu. Datang punya bapak mau jadi staf ahli ini, mau jadi ini, mau jadi duta besar, mau ditawari, nggak mau duit dan bantu pesantren sebagainya. Gaji bapaknya 12 juta sebulan, macam kau bisa kasih aku uangnya? Dari mana duit itu? Oh, bapak usah tanya, mana bisa aku tanya? Nggak bisa aku tanya. Duit malah perempuan pak, ulama ini perempuan. Beberapa kami itu mula-mula nanya pakai wasna, pakai cadar, hitam-hitam nanya, wah selera tentu kan naik pakai cadar nih, enggak? Saya bilang sama supir saya sama asisten saya, percayalah nanti 2-3 hari lagi buka cadar. Nanya 2-3 hari lagi buka cadar. Oh cantik lah, turunan Pakistan, postur. Saya tunjukkan sama asisten saya ini, lihat sorry, lihat nih, saya ini sama dia, buka. Ntar lagi buka rambut nih, betul, saya sedang jatuh cinta, kepingin menikah, walaupun istri kedua, jodoh juga harus. Tengok ini besok ini ngajak Cina, saya lakukan. Beberapa hari kemudian kita nikah untuk aja Pak. Bapak tak mau nikah sama saya istri kedua mau tengah aja. Ketika malam menjadi hotel beres, saya atur semua hotelnya semua ini di bangsa besar saja. Ulama sampai segitunya Pak. Kalau orang awam dia nggak takut kasih 100.000 belok, 100.000 belok, kasih beras bungkus belok. Orang awam, ulama nggak bisa jabatan duit, nggak bisa duit perempuan. Berat. Tapi kita itu makanya kata Rasulullah, dunia ini harus diingat ini kotoran musuh. Kalau kata Nabi, kotoran di atas rumput hijau. Siapa yang mau dengan kotor? Dunia ini adalah kadarnya. Yang kita ambil itu hanya bisa rezeki kita saja, yang sudah ditetapkan. Milik kita bisa kita ambil banyak, mencuri, menipu, korupsi, dapat suap, banyak dapat milik. Tapi percayalah, walaupun milik kita itu 100 miliar, yang kita makan hanya rezeki kita saja. Kalau Allah tetapkan rezeki kita sedikit, duit 100 miliar nggak bisa dimakan. Kasih Allah sakit seperut, nggak laku duit 100 miliar. Orang kemana-mana naik mobil, supirnya mobil sama pembantunya, uji. Bos mana? Bos naik kursi roda. Paham? Datang pembantunya, iya, saya telah pagi ini gue masak sup buntut dia. Waduh, mana bisa kok sudah setruk makan sup buntut langsung cikuk. Apa cikuk? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begitu makan sup buntut dia nggak bisa di-over langsung. Kalau begitu saya makan kolak di sana cek manis. Mau makan nasi, tidak bisa, kan diabetes. Nangis begini, kalau gitu nanti aja makan ikan asin, jadi orang miskin. Ikan asin tak boleh, itu adalah tinggi. Aduh ampun. Makan apa yang boleh? Sebentar ada makanan sehat. Bubur, pakai rebus bayam, di blender nggak pakai garam. Persis makan mentah kucing. Itulah makan duit 100 miliar. Pembantunya satu kulkas ini dirawat semua. Jadi gue hebat ya, semua boleh mau makan. Kata bagian, inilah enaknya jadi orang miskin tua, semua boleh. Bahwa dunia roh syukur di khotimah. Cinta dunia itu pangkal segala dosa. Orang kepingin jabatan mau bilang, orang kepingin jadi DPR, RT, datang ke dukun, lutut. Profesor, doktor, kepingin jadi DPR RT, datang ke dukun. Pak dukun, tolong saya Pak, supaya saya bisa jadi DPR RT. Tengok ke dukun, wah aura bapak gelap. Tolonglah
Tapi mati dalam ketakwaan. Malam pertama masuk kubur lebih indah dari malam pengantin baru. Paham? Mau mati nyawanya udah ditunggu bidadari. Bidadari udah nampak depan pintu langit, merampai-rampaikan selendang hijau, menyambut rohnya pulang. Indah dapet sama suku jalannya urang baranak ampe denan tijuo denan tijuo. Yang mau mati raminang berarti. Ini agama. Mudah-mudahan kita bisa hidup dengan rohani kita, insyaallah ya. Dengan agama saja dia hidup. Kalau kita nangis, bersyukur. Orang jikir bisa nangis, Allah luar biasa. Oleh karena itu coba bujuk-bujuk hati. Waktu kita lagi sendirian, ada orang hati sedang syahdu, coba ucapkan La ilaha illallah. Gak ada orang. Ucapkan La ilaha illallah sampai air mata keluar. Kalau bisa seluruh dosa yang bumi detik itu juga oleh Allah. Satu tetes air mata yang mengalir karena Allah memadamkan api neraka jahanam. Memadamkan api neraka cuma dengan air mata. Tidak ada dengan yang lain. Coba kata Nabi waktu nangislah. Nangis sunnah. Fa'ilam kalau kamu nggak bisa nangis, fataba kau pura-pura nangis. Jadi pura-pura nangis itu perintah Nabi sunnah. Dulu Ananda almarhum Arifin Abdul sedikit, kan sedikit. Ada orang yang berpikir, nangis pura-pura. Saya lihat, nangis pura-pura itu seluruh Rasul. Memang pura-pura. Pura-pura. 3 tahun kemudian nangis betul. Kalau pura-pura nangis nggak mau, gimana mau nangis? Kita hari ini nggak ngaji, orang nangis pura-pura. Orang imamnya nangis, dia nggak nangis. Tapi nggak ada air matanya. Oh pura-pura, percuma. Pura-pura nangis perintah Rasul. Fataba kau pura-pura nangis kata. Menjalankan perintah Rasul pasti sunnah berpahala, betul. Yang sialnya bintang film nangis pura-pura, dia ikut nangis. Bintang film lagi selingkuh. Dia nonton nangis. Padahal itu pura-pura untuk dapat duit. Bayaran dari sutradara. Ini hari otak kita rusak. Tengok orang nangis gara-gara Allah, pura-pura nangis gara-gara Allah kita benci. Giliran orang pura-pura nangis karena uang dari sutradara, kita nangis pula ikut. Kasihan dia, apa kasihan? Wah, makanan insana zaluman jahula. Adalah manusia itu memang bodoh lagi menganiaya diri sendiri. Sampai di sini saja saya mohon pamit karena akan berangkat terus bilang ini pulang ke Medan. Saya senang dengan Aceh karena nenek saya orang Aceh, nenek saya orang Tamiang dengan Sungai. Nah, jadi setiap tahun saya masih pulang ke Tamiang. Saya ada istana aman saya di situ, istana Raja. Ponakan saya kurus, jadi kedua raja di mana simpang. Jadi saya memang masih ada darah Aceh. Kalau pulang sini perasaan saya pulang ke kampung saya, pulang ke kampung. Mudah-mudahanlah Aceh ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.